Kali ini kita akan membuat satu gambar yang sederhana sebenarnya, cuma ada beberapa perintah kayak copy, kemudian flip gitu, atau mirror, kita akan pakai sana. Ini gambar yang kita buat satu lemari, sebenarnya kotak saja, sederhana. Bagaimana cara membuatnya? Dari mana kita mulai? Kita coba lihat, ukurannya adalah 60 kali 300 cm ya, dimensi seperti itu. Saya mulai asnya, sumbu X nya saya ambil ini yang merah, dan sumbu Y nya adalah yang 60 seperti ini. Oke, saya akan masukkan satu rectangle, panjangnya adalah 300, titik 2, 60 titik koma ya, seperti ini. Oke, kalau udah, kita bisa matikan aksis ini kalau dirasa mengganggu. Posisi di sini saya matikan aksesnya, kira cukup jelas juga ya. Kemudian tingginya saya naikkan 200 cm. Kita buka perintah utama, push 200, jadi seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita buat berikutnya? Kita lihat, saya akan buat frame, ada papan-papan yang di tepi-tepi ini, dia selebar 5 cm ya, 5 cm 5 cm. Coba yang di bawah ini lebih tebal. Ini taruhlah ini belum ada rotasinya, kita buat 15. Oke, gimana caranya supaya kita bisa buat kotakan 5 cm 5 cm? Ya, kita sebenarnya bisa pakai alat bantu ini. Kita buat 5, kemudian 5, kemudian 5 gitu ya, dan ini 15. Nah, di sini baru kita bisa buat rectangle. Jadi seperti ini. Ini kita hapus. Oke, jadi tapi ada satu cara yang lebih praktis sebenarnya, daripada kita terlalu banyak stepnya. Kita bisa pakai perintah offset ini, offset. Jadi kita membuat satu klik objeknya, kita pilih surface-nya, karena kita akan mengambil mengoffset di 4 line pembentuknya. Kita masukkan, kita tarik ke tengah. Tapi kalau kita nariknya keluar, dia juga akan jadi keluar ya, gitu ya. Tapi kalau kita maksudnya nariknya ke dalam, kita masukkan 5. Jadi sudah jadi seperti ini. Kita tinggal move ini tadi, soalnya harusnya 15. Saya naikkan sejajar sumbu blue ya, X, aksis X. Tadi udah ada 5, saya tambahkan 10. Jadi sekarang jadi 15. That's it. Kemudian kalian lihat ini masuk. Pastinya ini almari ada lubang karena lebalnya 60. Mungkin saya bisa push bidang ini. Kalau kita lebih, dia akan lubang gitu ya. Kalau saya kedalaman ini, maka dia akan lubang seperti ini, pushnya ya. Tapi kalau saya pushnya, karena tadi 60, misalnya di belakang itu ada papan multiplex 1 cm gitu ya, jadi masih berarti kita ketikkan 59. Dia tidak tembus berarti ya, masih posisi seperti ini. That's it. Next, kita buat apa lagi? Kita buat separuh pintu, daun pintunya ya, daun pintunya. Berarti kita harus, oke, biar memudahkan ini saya group dulu, make group ya. Nanti saya juga akan kenalkan perintah komponen. Nah, kita buat garis bantu di tengah. Ini kita cari midpointnya ya, midpointnya ada di sini, tarik ke sana. Kemudian saya juga butuh satu, sebentar,
ini kita buat garis, saya biar mudah saya cari match point, karena saya butuh match point lagi gitu ya. Jadi saya mau buat satu daun pintu ini. Oke, model seperti ini, tebalnya rangkanya framenya 10, kemudian push ke dalam. Ini tingginya 160. Oke, suka benar ya, 220 dikurangi di bawah ini ternyata 20 ya. 20 dikurangi 160 masih 180. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat, tadi saya bagi memang karena dimensinya tidak tahu, saya langsung buat pintu tutup daun pintunya ya. Kemudian oke, karena di gambar tidak ada ketebalannya kan, saya asumsikan aja kita pakai rangka daun pintunya ini. Saya kira kalau daun pintu kita bisa pakai 2 cm saja, 2 masukkan. Nah seperti ini, atau kurang ya. Oke, saya ulangi deh, 3 cm. Oke, biar cukup tebal. Kemudian kita untuk membuat ini, kotak ini sama, kita menggunakan offset kembali. Offsetnya selebar 10 ini. Kita pilih perintah offset, klik, kita tarik 10. Oke, ini kita buat agak masuk ke dalam sedikit, kita masukkan 1 aja ya, jadi seperti ini. Atau boleh misalnya kita masukkan 2 biar lebih kelihatan. Kita punya ketebalan 3 tadi. Itu kemudian saya balik lagi, ini ada, maaf, ini gambar-gambar kita yang kemarin ya. Handle-nya kita bisa buat ini, karena tidak ada dimensinya, kita bisa kira-kira ya. Kita bisa taruh di sini, kita buat satu objek. Begini. Kemudian saya push keluar. Ini ya, kita handle seperti ini. Ya. Mungkin kita bisa buat lagi. Saya buat satu. Saya buat arah. Ini adalah 1,5. Oke. Saya buat satu garis. Kemudian ini saya ke sini. Oke, sejauh 2 cm. Kecil, ini saya hapus. Ini kira-kira sudah jadi. Nah, objek ini satu set daun ini saya kira nggak kepake ya. Saya ada blok semua, yang ini tidak. Kemudian kali ini saya tidak buat grup, tapi saya buat dia sebagai komponen. Apa bedanya? Kalau komponen itu nanti bisa connect antara file yang asli dengan file yang di copy. Kalau di AutoCAD kalian bisa pakai bukan copy tapi pakai blok gitu ya. Ini pengertian di komponen. Nanti akan terlihat bedanya. Seperti ini, klik, bisa kasih nama komponen daun almari, daun pintu almari. Oke, create. Kemudian satu daun pintu ini saya
copy. Setelah tadi buat komponen, copy-nya base point-nya saya ambil di sudut ini. Nah, saya geser. Jangan lupa kalau copy kita tekan Ctrl, tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah sudah benar? Kita bisa buat cek. Ini ternyata berhadapan ya, seperti ini. Kita bisa pindah lagi. Nah, ini ternyata kita butuh flip pada aksis komponen red ya, set ya, kita bisa seperti ini. Nah, kemudian kita bisa copy lagi. Sama ya, itu udah jadi objek kita. Perbedaannya kalau tadi kita pakai group sama dengan atau group atau komponen adalah di sini. Andai kan kita menambahkan satu objek, kita pilih objek satu-satunya, maka yang lain juga akan kepilih. Soalnya apa yang kita perbuat di sini gitu ya. Misalnya saya akan menambahkan satu ornamen di sini. Ya, saya berikan satu garis. Maka yang lain juga akan mengikuti. Otomatis juga akan diupdate. Kalau saya copy gitu kan. Saya copy maka dia juga akan mengikuti. Itu yang kelebihannya kalau kita menggunakan komponen. Jadi kita tidak perlu update satu persatu, semua sudah akan mengikuti. Oke, kita sudah jadi. Ini saya mau hapus garis-garis ini, maka dia juga akan terhapus semua. Cukup kita ngedit satu blok. Kemudian bagaimana? Ada lagi yang kurang kaitan dengan ya pembatas tengah ya. Kita sebenarnya ini kita bisa hide, kemudian kita bisa buat batas-batas tengahnya. Kita bisa move objek ini. Kita pakai mungkin papan setebal 2 cm ya. Saya kontrol 2. Oke, seperti itu. Maka saya buat rectangle sana, kemudian ini saya naikkan sampai atas. Sorry. Nah, setinggi sampai ini. Nah, dia akan jadi seperti itu. Terserah. Berikutnya ini saya bisa jadikan panel pakai komponen lagi, boleh. Kemudian saya bisa buat garis bantu dulu. Saya mau cari sampai sini ya, sampai sini saya ambil nanti biar ketemu pas tengahnya. Saya move, copy dari sini ke sana. Oke, that's it. Sama ini bisa saya copy juga. Karena komponen hati-hati karena tebal begitu saya klik ya, tebal ini tadi kan ada daunnya setebal 3 cm, maka ini ya saya push 3 cm ke dalam. Oke. Dan seperti itu. Kemudian kita bisa unhide. Hide geometrinya kita ambilkan, kita munculkan lagi sebagai unhide. Nah, seperti ini. Demikian kita bisa nambahkan rak-rak di tengahnya.